Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardianur Prasetya, NIM A7101800005 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kali ini saya akan membuat video pembelajaran. Mata pelajarannya yaitu sistem komputer dan saya menggunakan materi karakteristik sistem memori. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah ya, semoga semua baik-baik saja ya. Ya, alhamdulillah semua baik-baik saja. Ya, pada kali ini saya sebagai guru sistem komputer, pada materi ini saya akan menerangkan tentang karakteristik sistem memori. Yang kemarin kan sudah dibahas perangkat-perangkat apa saja yang ada di memori. Kali ini kita lebih spesifik dengan memori. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa, dipimpin salah satu ketua kelas ya. Ketua kelas silahkan memimpin ya. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, doa telah selesai ya. Saya akan mengecek kehadiran anak-anak. Baik, saya akan mengabsen kalian satu persatu untuk mengetahui siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk. Baik, saya mulai absennya. Akmal ada? Ya, ada. Akmal ada. Alexa ada? Ya, Alexa ada. Alexa, setelah Alexa, Angelin ada nggak? Ya, ada Angelin. Aulia ada nggak? Aulia ya ada. Aulia ada. Aulia ada. Dara ada nggak? Ya, Dara itu di Dara. Dia apakah ada dia? Dia ya ada dia. Dian ada? Ya, Dian ada ya, Dian. Diva ada? Diva ada? Ya, Diva ada. Vera ada enggak? Vera ada, Vera. Gustiani ada? Gustiani ya ada, Gustiani ada ya. Iis ada enggak? Iis ya, Iis ada. Ilham apakah ada? Ilham ya, Ilham itu ada. Ilham. Jana apakah ada? Jana mana ya? Jana ya, Jana ada. Lydia ada? Ya, ada. Lydia ada ya. Lungit ada? Lungit ya, Lungit ada. Maica ada? Ya, ada. Maica. Nadia apakah ada? Dia ya, Nadia ada. Naula ada enggak? Naula ya, Naula ada. Putri ada enggak? Putri ya, Putri ada. Ada. Rizky ada enggak? Ya, Rizky ada. Ya, hari ini yang masuk 20 orang ya. Tidak ada yang izin, tidak ada yang alfa. Ya, mari kita lanjutkan.
Tujuan pembelajaran hari ini mampu mengetahui karakteristik perangkat memori, mampu membedakan perangkat memori berdasarkan karakteristiknya, mampu menentukan jenis dan tipe perangkat memori yang digunakan dalam sistem komputer, mampu menguji kinerja perangkat memori yang digunakan. Ya, untuk materi kali ini yaitu karakteristik sistem memori. Apa itu karakteristik sistem memori? Akan kita bahas di sini. Karakteristik sistem memori. Kita akan mulai dengan apa itu memori. Memori komputer diibaratkan sebagai papan tulis di mana setiap orang bisa masuk ke dalam ruangan, bisa membaca dan memanfaatkan data yang ada dengan tanpa merubah susunan yang tersaji. Data yang diproses oleh komputer sebenarnya masih tersimpan di dalam memori. Dan dalam hal ini, komputer hanya membaca data dan kemudian memprosesnya. Lokasi memori yaitu ada di CPU, internal dan eksternal. Di CPU, memori ini built-in, berada dalam CPU atau mikroprosesor, dan diperlukan untuk semua kegiatan CPU. Memori ini disebut register. Selanjutnya, internal. Memori ini berada di luar chip prosesor tetapi bersifat internal terhadap sistem komputer dan diperlukan oleh CPU untuk proses eksekusi atau operasi program, hingga dapat diakses secara langsung oleh prosesor atau CPU tanpa modul perantara. Yang di bagian eksternal atau secondary, memori ini bersifat eksternal terhadap sistem komputer dan tentu saja berada di luar CPU dan diperlukan untuk menyimpan data atau instruksi secara permanen. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak sampai lokasi memori saat ini, materi saat ini? Kalau tidak ada, ya kita lanjut slide selanjutnya, yaitu kapasitas memori. Untuk kapasitasnya, memori itu ada ukuran word. Kapasitas memori internal maupun eksternal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Banyaknya word, yaitu panjangnya word umumnya 8, 16, 32 bit. Jadi ada 3 ukuran, yaitu 8, 16, 32 bit. Ya, lanjut ya anak-anak. Ya, lanjut. Yaitu kecepatan memori. Kecepatan memori berdasarkan kecepatannya memori ada 4 macam, yaitu yang pertama register. Apa itu register? Register merupakan jenis memori di mana kecepatan akses yang paling cepat. Memori ini terdapat pada CPU, prosesor. Contohnya, register data, register alamat, stack pointer register, memory address register, input-output address register, dan lain-lain. Ya, selanjutnya kecepatan memori yang kedua yaitu cache memory. Cache memory adalah tipe RAM tercepat yang ada dan digunakan oleh CPU, hard drive, dan beberapa komponen lainnya, seperti halnya RAM. Lebih banyak cache memory adalah lebih baik, akan tetapi biasanya cache memory pada CPU dan hard drive tidak dapat di-upgrade menjadi lebih banyak. Contoh yang dapat dilihat misalnya ada pada CPU Pentium 2 terdapat 512 KB cache, dan pada hard drive IBM 9LZX SCSI terdapat 4 MB cache. Seperti halnya RAM, pada umumnya data akan dilewatkan dulu pada cache memori sebelum menuju komponen yang akan digunakan atau misalnya CPU. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, enggak ada ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga, kecepatan memori adalah memori utama. Memori ini berfungsi untuk menyimpan data dan program. Jenis memori utama yaitu ada RAM atau Random Access Memory. RAM atau biasa disebut juga memori adalah suatu alat komputer atau perangkat keras atau hardware
RAM merupakan salah satu jenis alat penyimpan data pada komputer atau media elektronik lainnya, atau PDA, HP, netbook, dan lain-lain yang bersifat sementara. Ada beberapa jenis perkembangan dari RAM, yaitu RAM sendiri, yaitu DRAM sendiri. Kita akan jelaskan RAM dan DRAM di slide selanjutnya ya. Yang pertama yaitu RAM. RAM yang merupakan singkatan dari Random Access Memory ditemukan oleh Robert Dennard dan diproduksi secara besar-besaran oleh Intel pada tahun 1968, jauh sebelum PC ditemukan oleh IBM pada tahun 1981. Dari sinilah perkembangan RAM bermula. Pada awal diciptakan RAM membutuhkan tegangan 5,0 volt untuk dapat berjalan pada frekuensi 4,77 MHz dengan waktu akses memori atau akses time sekitar 200 ns atau 1 ns sama dengan 10 sama dengan sampai 9 detik. Apakah di sini ada pertanyaan? Atau kita lanjut? Ya, kita lanjut saja ya. Kecepatan memori kedua yaitu DRAM. Pada tahun 1970, IBM menciptakan sebuah memori yang dinamakan DRAM. DRAM sendiri merupakan singkatan dari Dynamic Random Access Memory. Dinamakan dinamik karena jenis memori ini pada setiap interval waktu tersebut selalu memperbarui keabsahan informasi atau isinya. DRAM mempunyai frekuensi kerja yang bervariasi, yaitu antara 4,77 MHz hingga 40 MHz. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Ya, nggak ada. Kita lanjut. Kecepatan memori. Kecepatan memori yaitu ada ROM, Read Only Memory. ROM atau Read Only Memory adalah suatu himpunan dari chip yang berisi bagian dari sistem operasi yang mana dibutuhkan pada saat komputer dinyalakan. ROM juga dikenal sebagai suatu framework. ROM tidak bisa ditulisi atau diubah isinya oleh pengguna. ROM tergolong dalam media penyimpanan yang sifatnya non-volatile. Penggunaan dari ROM ini contohnya adalah sebagai media penyimpanan dari BIOS, Basic Input Output System, yang dibuat oleh pabriknya. Beberapa jenis ROM dan perkembangan di bawah ini antara lain Max-ROM, yang kedua P-ROM, yang ketiga RP-ROM, yang keempat EP-ROM, yang kelima EEP-ROM. Ya, kita jelaskan pada slide selanjutnya. Apakah di sini ada yang ingin ditanyakan? Anak-anak, nggak ada ya anak-anak. Kita lanjutkan ya anak-anak. Yang pertama yaitu Max-ROM. Data pada ROM dimaksudkan langsung melalui Max pada saat perakitan chip. Hal ini membuatnya sangat ekonomis, terutama jika kita memproduksi dalam jumlah banyak. Namun hal ini juga sangat mahal karena tidak fleksibel. Sebuah perubahan walaupun hanya 1 bit membutuhkan Max baru yang tentu saja tidak murah. Karena tidak fleksibel maka jarang ada yang menggunakannya lagi. Aplikasi lain yang mirip dengan ROM adalah CD-ROM, pre-recorder, yang familiar dengan kita. Salah satunya CD musik. Berbeda dengan pendapat banyak orang bahwa CD-ROM ditulis dengan laser. Kenyataannya pada CD-ROM lebih tepatnya dicetak pada piringan plastik. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Baik, nggak ada ya. Kita lanjutkan slide selanjutnya. Yang kedua yaitu PROM atau Programmable Read Only Memory, yaitu ROM yang bisa kita program kembali dengan catatan hanya boleh 1 kali perubahan, setelah itu tidak dapat lagi diprogram. Chip PROM adalah satu chip yang kosong yang mana program dapat dituliskan ke dalamnya dengan menggunakan satu peralatan khusus. Chip ROM dapat diprogram sekali dan biasanya digunakan oleh pabrik sebagai control device
di dalam produk-produknya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya, kita lanjutkan. Yang ketiga, RP Room. Reprogrammable Room merupakan perkembangan dari versi P-Room, di mana kita dapat melakukan perubahan berulang kali sesuai dengan yang kita inginkan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, kita lanjutkan. Yang keempat yaitu EPROM. Erasable Programmable Read-Only Memory atau EPROM mirip dengan PROM, tetapi program dapat dihapus dan program yang baru bisa dituliskan ke dalamnya dengan menggunakan suatu peralatan khusus yang menggunakan sinar ultraviolet. EPROM digunakan untuk controlling device seperti robot dan sebagainya. Baik, sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada ya anak-anak, kita lanjut. Yang kelima yaitu EEPROM, Electronic Erasable Programmable Read-Only Memory. Chip EEPROM dapat diprogram ulang dengan menggunakan suatu electric impulse yang khusus. Mereka tidak perlu dicabut atau diubah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ya, nggak ada ya. Kita lanjutkan. Yang keempat ada memori sekunder. Memori sekunder merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Contohnya yaitu hard disk, floppy disk, disket, flash disk, dan lain-lain. Kita lanjutkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau kita lanjut saja? Ya, lanjut saja ya. Satuan transfer. Satuan transfer yaitu ada 3, Word Addressable Unit, Unit of Transfer. Word. Tadi ada kata Word ya. Word ini merupakan satuan alami organisasi memori. Ukuran Word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan dan panjang instruksinya. Addressable Unit. Pada jumlah sistem addressable unit adalah Word. Namun terdapat sistem yang pengalamatan pada tingkat byte. Pada semua kasus hubungan antara panjang A suatu alamat dan jumlah N, addressable unit adalah 2A sama dengan N. Atau panjangnya A sama 2 panjangnya A sama dengan jumlah N. Yang ketiga yaitu unit of transfer. Adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Pada memori eksternal, transfer data biasanya lebih besar dari suatu Word yang disebut dengan blok. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya, kita lanjutkan. Metode akses. Apa sih itu metode akses? Metode akses dalam memori terdapat 4 jenis pengaksesan satuan data, yaitu sebagai berikut. Anak-anak sudah tahu apa itu sequential access, direct access, random access, atau associative access? Belum ya? Ya, kali ini saya akan jelaskan keempat metode akses memori. Ya, kita lanjutkan ya ke slide berikutnya. Ke slide berikutnya yaitu metode akses. Yang pertama yaitu sequential access. Memori diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut record. Akses dibuat dalam bentuk urutan linear yang spesifik. Informasi pengalamatan dipakai untuk memisahkan record-record dan untuk membantu proses pencarian. Mekanisme baca tulis digunakan secara bersama atau shared write atau read mechanism dengan cara berjalan menuju lokasi yang diinginkan untuk mengeluarkan record. Waktu akses record sangat bervariasi. Contohnya sequential access adalah akses pada pita magnetik. Itu ciri-ciri sequential access. Yang kedua, direct access. Ciri-cirinya yaitu seperti sequential access. Direct access juga menggunakan shared read atau read mechanism, tetapi tidak block dan record
memiliki alamat yang unik berdasarkan lokasi fisik. Selanjutnya itu akses dilakukan secara langsung terhadap kisaran umum atau general vicinity untuk mencapai lokasi akhir. Selanjutnya waktu aksesnya bervariasi. Contoh direct access adalah akses pada disk. Yang ketiga yaitu random access. Setiap lokasi dapat dipilih secara random dan diakses secara dialamati secara langsung. Waktu untuk mengakses lokasi tertentu tidak tergantung pada urutan akses sebelumnya dan bersifat konstan. Contoh random access adalah sistem memori utama. Yang keempat, ada associative access. Setiap word dapat dicari berdasarkan pada isinya dan bukan berdasarkan alamatnya. Seperti pada RAM, setiap lokasi memiliki mekanisme pengalamatan sendiri. Selanjutnya, waktu pencariannya tidak tergantung secara konstan terhadap lokasi atau pola akses sebelumnya. Contoh associative access adalah memory cache. Untuk selanjutnya yaitu tipe fisik. Tipe fisik yaitu ada dua, memori semikonduktor dan memori permukaan magnetik. Memori semikonduktor, memori ini memakai teknologi LSI atau VLSI, Very Large Scale Integration. Memori ini banyak digunakan untuk memori internal, misalnya di RAM. Ya, itu memori semikonduktor ya. Yang kedua yaitu memori permukaan magnetik. Memori ini banyak digunakan untuk memori eksternal, yaitu untuk disk atau pita magnetik. Selanjutnya, karena materinya sudah selesai, apakah ada pertanyaan untuk materi karakteristik sistem memori hari ini? Baik, kali ini saya akan membagi beberapa kelompok untuk berdiskusi tentang materi hari ini, yaitu karakteristik sistem memori. Saya akan membaginya secara acak ya, acak saja. Kelompok 1 ada Angelin, ada Diva, ada Ilham, ada Maisa, sama ada Rizky. Ya, kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2 ada Akmal, ada Dara, ada Vera, ada Putri, satu lagi yaitu Naula. Ya, itu kelompok 2. Ada Akmal, ada Dara, ada Vera, ada Naula, ada Putri. Ya, sudah pas ya 5 orang. Kelompok 1 tadi juga 5 orang. Kelompok 3 ada Alexa, ada Dian, ada Gustiani, ada Lydia, ada Nadia. Ya, itu untuk kelompok 3 ya. Ada Alexa, ada Dian, ada Gustiani, ada Lydia, ada Nadia. Ya, untuk kelompok 4 ada Aulia, terus Dea, Iis, terus Jana, terus yang belum dapat Lungit. Ya, itu kelompok 4 ya, pas. Jadi ada 4 kelompok, anggotanya 5 orang yang tadi saya sebutkan. Silahkan berdiskusi antar kelompok sama anggota kelompok. Nanti silahkan ada dari kelompok lain menanggapi atau memberi tambahan, silahkan.
kalian bisa meresum atau meringkas dari materi yang telah saya sampaikan tadi. Itu untuk belajar kalian dan juga nanti untuk kuis yang akan datang. Ya, apakah ada yang bertanya untuk kali ini dengan materi karakteristik memori atau pertanyaan dari materi-materi sebelumnya? Boleh disampaikan. Yang mau tanya? Ya, siapa? Aulia. Ya, Aulia, silahkan Aulia. Ya, pertanyaan yang bagus. Adakah dari teman-teman yang mau menjawab? Ada? Ada enggak? Diva, ada yang mau menjawab? Diva? Ya, silahkan Diva. Diva, ya silahkan disampaikan jawabannya. Ya, apakah ada yang tanya lagi selain Aulia? Ada? Vera. Vera, silahkan Vera disampaikan pertanyaannya. Ya, Vera. Ya, pertanyaan yang bagus dari Vera. Adakah dari teman-teman yang mau menjawab? Silahkan. Ada yang mau menjawab? Silahkan. Ada enggak? Ya, Angelin silahkan. Angelin menjawab pertanyaannya dari Vera, silahkan. Ya, jawaban yang bagus Angelin. Adakah yang mau tanya lagi? Ada? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak ini? Dian, ada. Dian, silahkan disampaikan Dian materinya. Ada? Dian. Ya, pertanyaan yang bagus dari Dian. Adakah yang mau menjawab? Ya, silahkan. Yang menjawab Gusti, silahkan. Gustiani, silahkan. Ya. Ya, jawaban yang bagus dari Gustiani. Terima kasih Gustiani telah menjawab pertanyaannya. Baik, setelah selesai materi yang saya sampaikan, ini ada kuis untuk mengetes kalian apakah kalian sudah mengerti materi yang telah saya sampaikan tadi atau belum. Silahkan diklik link yang telah saya sampaikan di Kahoot. Linknya yaitu Kahoot. Bisa diklik ya, itu linknya, nanti diisi agar untuk mengetes kalian. Untuk materi kali ini dengan materi karakteristik sistem memori sudah selesai. Maka dari itu kalian harus tetap semangat belajar, jaga kesehatan dengan cara cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, dan makan makanan yang bergizi. Dan mungkin itu ya, apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan menghubungi saya atau datang langsung ke kantor dan menanyakan apa yang tidak dimengerti. Mungkin itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.